mengatakan seperti itu. Ketika kita mengatakan kepada anak kita di situ, ya, lalu anak kita itu ya benar-benar dia mampu mengelola keuangan itu, bahwa amanahnya uang ini harus apa hanya bisa habis apabila sebulan misalnya. Nah, anak kita itu bukan hanya eh, apa eh, habis dalam waktu sebulan, tapi benar-benar dia bisa menyimpan, bahkan ya menabung maksudnya. Bahkan dia bisa mengelola keuangan itu. Ada yang dia tabung, ada yang dia belanjain. Itu dia sangat bisa memanage itu. Nah, itu sudah rushdun namanya. Tapi ternyata valiyatubillah nih, kita dikasih anak, lalu dikasih uang segitu. Misalnya katakanlah 500.000 habis sebulan. Habiskan yang tidak boleh habis ya sebelum sebulan misalnya. Lalu ternyata 500.000 ini 2 hari habis, minta lagi dia, ya ternyata dikasih, ya 1 juta, seminggu habis. Padahal, padahal 500.000 pesannya harusnya sebulan misalnya ya. Ternyata 1 juta dikasih pun seminggu habis gitu. Nah, ini orang yang dikatakan tidak layak sunu ya tasarrufun. Jadi la sunu at-tasarrufu fil mal. Orang seperti ini orang yang tidak bisa secara baik mengelola keuangannya. Sehingga orang-orang yang seperti itu, anak-anak yang seperti itu ya tidak boleh melakukan jual beli kalau ya di mazhab Syafi'i. Bahkan ini sebenarnya mazhabnya para ulama secara umum, bukan hanya mazhab Syafi'i ya. Seperti itu. Nah, itu sebagaimana juga larangan melakukan jual beli anak-anak yang sudah masyhur ya di antara para ulama ya. Jadi bisa dikecilin enggak? Nah, jadi em, anak-anak sobi ya yang belum balik itu belum bisa ya melakukan jual beli, termasuk juga orang gila yang masih gila. Nah, itu semua mereka itu tidak boleh melakukan jual beli. Bagaimana kalau jual belinya terjadi? Nah, maka kalau jual beli terjadi pada mereka, ini batil jual belinya. Nah, kita sudah singgung kan, ada jual beli yang halal, ya, ada jual beli yang terlarang, tapi akadnya tetap dianggap jual beli, dan ada jual beli yang apa namanya, ya, jual beli yang batil, ya, artinya jual belinya itu termasuk eh, akad-akadnya itu dianggap batil, tidak terjadi gitu loh, digugurkan gitu. Nah, ini yang sudah sempat kita singgung ya. Kapan itu batil terjadi terhadap jual beli? Ya tadi, walaupun akadnya ada, ya barangnya jelas halal, ya akadnya juga syar'i, misalnya jual beli, ya, tetapi ternyata ada syarat-syarat dari rukun-rukun itu tidak terpenuhi, maka jual belinya itu dianggap juga gugur atau batil. Salah satunya tadi, jual belinya yang melakukan adalah orang gila, jual belinya yang melakukan adalah anak kecil, jual belinya yang melakukan itu adalah tadi orang yang tidak mampu, tidak baik melakukan tasarruf dalam harta. Oke, pertanyaannya ya, apakah mutlak batil gitu? Ya, mutlak dalam pengertian ya barang-barang yang besar. Jadi kalau kalau barangnya itu dianggap barang-barang yang receh, ya remeh-temeh gitu kan, remeh-remehan gitu seperti, nah, apa patokannya remehan itu? Barang remeh itu kalau kita menggunakan standar standar fikih, ya, yang jelas dalam hadisnya itu bisa kita cari dalam hadis Lukotoh. Nah, hadis Lukotoh itu hadis tentang itu tentang barang yang barang temuan ya, bukan rikas ya. Barang temuan di jalan tergeletak itu orang nggak tahu, barangnya tiba-tiba jatuh, dia dapat di pasar, dia dapat di sekolah, dia dapat di kampus, dia dapat di mana gitu kan, jatuh gitu kan di jalan. Nah, ini namanya lukoto. Lukoto itu berbeda hukumnya dengan rikas, barang temuan
ya yang dibilang harta karun, apa namanya, ya harta harta karun zaman dulu, orang-orang yang apa, orang-orang dulu yang tertimbun, ya makanya harta karun yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu kan sebenarnya diambil dari apa ya, dari kisahnya Korun. Nah, Korun ya, jadi Korun itu kan hartanya banyak, ya. Jadi puncaknya saja itu dibawa oleh 8 ekor sapi yang besar-besar, ya, karena nggak bisa dipikul sama orang, ya sapi yang gotong, ya. Banyak, maksudnya bukan kuncunya gede ya, banyak, gudangnya banyak gitu maksudnya. Jadi apa, saking banyaknya gudangnya, saking banyak hartanya, gudangnya banyak, sehingga kuncinya juga banyak gitu. Nah, jadi eh, akhirnya beliau dinobatkan sebagai orang paling kaya ya, bahkan mungkin wallahu alam ya, di zaman itu mungkin terkaya di dunia zaman itu. Kalau kita hari ini mengenal orang terkaya dunia siapa, Elon Musk mungkin ya, yang dikatakan sebagai apa, orang yang kekayaannya akan mencapai apa, 1 triliun dolar, ya. Ya mungkin gitu ya kalau nggak salah ya, 1 triliun dolar ya, nanti dalam waktu tertentu itu, ya intinya dia didebak sebagai orang terkaya, mungkin kekayaannya bisa mencapai 4.000 triliun atau berapa sekarang kayak dia. Nah, oke, terserah lah. Nah, intinya Korun itu ya, dia dikenal sebagai orang paling kaya zaman itu. Diabadikan dalam Al-Qur'an, ya kan? Di dalam diceritakan dalam Quran surat Qasas, ya. Di sana secara rinci disebutkan di situ, kemudian di surat ya Al-Ankabut juga ya, diceritakan ya tentang Korun. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghukum Korun ini dengan ditenggelamkan, apa apa likuifaksi, ya bahasa, ya bahasa kita itu hukumannya itu likuifaksi, ditelan sama tanah, ya, karena pembangkangan. Padahal Korun itu min qaumi Musa, ya, dia adalah kaumnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa, orang Bani Israel juga sebenarnya Korun itu, gitu kan, bahkan masih kerabat, ya, keluarga kerabat mungkin ya bahasanya. Nah, tetapi beliau oligarki, oligarki di zaman tersebut. Nah, Korun ini akhirnya dihukum dengan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ini menjadi satu kisah yang abadi, orang-orang menyebut sebagai harta karun, hartanya Korun yang dipendam tadi. Nah, jadi harta orang-orang terdahulu ya, harta orang-orang terdahulu itu yang kemudian entah mereka tidak tahu di mana tertimbun, kena musibah, banjir, longsor, gempa bumi, apa semua, hanyut dan seterusnya, entah di mana atau memang sengaja ditimbun, apalagi jumlahnya besar, itu disebut dengan rikas. Jadi kalau harta yang terjatuh, tergeletak di jalan itu namanya lukoto. Nah, sementara harta kayak misalnya emas ataupun nikel, tembaga, eh, apalagi ya, termasuk minyak bumi, batu bara dan seterusnya, sumber daya alam yang banyak melimpah memang, yang itu tidak pernah dijamak oleh manusia sebelumnya, tidak pernah dimiliki manusia sebelumnya, tetapi memang Allah yang mengadakan ini sebelumnya. Nah, ini disebut dengan sebagai harta milkiyah amah, ya, harta kepemilikan umum, yang itu berarti nanti hukum-hukum fikihnya itu berdasarkan hukum fikih milkiyah amah ada sendiri. Nah, jadi masing-masing tadi itu ada hukumnya itu. Lukoto ada hukumnya, ya rikas ada hukumnya, milkiyah amah ada hukumnya. Seperti itu. Nah, saya tadi berbicara tentang lukoto itu untuk mengambil satu ilustrasi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ya tentang bahasa mereka itu zakatnya, karena kalau di apa namanya, di rikas itu kan ada zakatnya, makanya dalam terminologi sebagian para ulama ada disebut dengan zakatul rikas, walaupun sebagian ulama lain mengatakan tidak ada yang namanya zakat rikas, ya, tetapi oke lah, itu hanya khilafun lafzi, perbedaan pendapat yang sebenarnya sifatnya hanya perbedaan lafaz aja, tetapi semua mereka tidak ada berbeda pendapat bahwa harta rikas yang didapatkan oleh seseorang dari peninggalan orang-orang terdahulu itu wajib dikeluarkan 5 kumusnya, 5%, ya, 5%. Nah,
eh, lukoto ketika seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masalkan kalau rikas apa kalau lukoto itu kalau jumlahnya banyak, dia harus diumumkan tidak boleh digunakan, harus diumumkan 1 tahun dulu, baru kalau tidak ada yang mengklaim baru bisa dipakai. Nah, tetapi kalau nilainya kecil, kata Nabi, itu boleh. Nah, ditanya, lalu nilainya kecil itu berapa? Duna dinar. Jadi kalau 1 dinar ke bawah itu dianggap kecil sehingga tidak perlu diumumkan, tidak maaf, diumumkan tidak perlu menunggu 1 tahun, silakan dipakai, tetapi dia domin, bahwa domin. Domin maksudnya apa? Dia menjamin kalau satu waktu nih tiba-tiba setelah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kok ada pemiliknya ternyata gitu kan? Datang pemiliknya minta ganti rugi itu uang saya, itu barang saya. Nah, maka orang tadi yang memakannya, yang menggunakannya dia wajib kan ganti. Termasuk apalagi yang tidak perlu ditunggu lama-lama itu diumumkan tapi tidak perlu ditunggu lama ya salah satunya makanan makanan yang memang cepat basi dan seterusnya itu mau jumlahnya banyak pun juga cukup diumumkan, silahkan dibagikan, tidak perlu ditunggu 1 tahun, karena itu resikonya menjadi barang yang tidak ada manfaatnya nantinya. Ya, kalau makanan kan, tapi konsekuensinya adalah dia wajib mengganti ketika ada yang menuntut. Baik, ya. Satu malam, sebetulnya 3 hari orang ada yang bilang oh, itu barang saya. Tapi memang kan Masih kalau ya, cuma kan kalau misalnya barangnya banyak, kan bagaimana bisa kejatuhan dia jatuh barangnya banyak banget gitu kan, rada-rada aneh juga gitu. kayaknya udah ikhlas saya. Iya, biasanya sih orang kalau makanan dia sudah ngerti banget, kan nggak mungkin lama gitu kan, biasanya gitu. Cuma ini kan ceritanya begitu. Maksudnya kalau begitu, ya hukumnya gimana? Baik, ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang gila melakukan transaksi jual beli, anak-anak belum balik melakukan transaksi jual beli, termasuk orang-orang la yahsunu atau seruhu fil mal yang tidak mampu mengelola secara baik keuangan yang melakukan transaksi jual beli, ya, maka boleh mereka melakukannya pada barang-barang receh dan barang receh itu acuannya adalah 1 dinar. Nah, kalau 1 dinar itu dikonversi kurang lebih 4,25 gram emas ya hari ini kalau 1 gram saja 1 juta ya kira-kira 5 juta lah. Jadi kalau transaksinya 5 juta ke bawah masih boleh kayak gitu. Iya, iya boleh. Ya, termasuk kan biasanya suruh emaknya beli dulu masako, beli dulu apa dulu gitu kan. Beli apa dulu di warung terigu, beli gula, beli garam. Oh, itu enggak ada masalah. Kenapa? Ya boleh tadi yang penting jangan lebih dari 5 juta aja. Ya, orang gila, orang anak yang belum balik termasuk yang tadi. Nah, makanya kalau untuk barang-barang besar mereka ini harus ada wali-wali mereka kalau melakukan transaksi. Ya, ada wali-wali mereka yang ngurus mereka, ya. eh, atau orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka. Bertransaksilah dengan mereka untuk barang-barang yang besar. Nah, ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi eh, ini kita mengatakannya itu mereka itu laisa ahlan litasarruf, orang yang benar-benar eh, tidak tidak dikatakan boleh melakukan tasarruf gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang mabuk, gitu kan? Ya. Nah, kalau orang mabuk ini boleh katanya dalam mazhab, ya, dikatakan sah mereka untuk melakukan jual beli, ya, termasuk orang apa? Tunggu. Lakin yasihu bai'us sakran ala mazhab ma'annahu ghairu ya ghairu mukallafin wa yulhaqu al-mughma alaihi bil majnun li fuqdanil akal. Nah, demikian juga orang yang pingsan termasuk orang yang gila tadi juga kita
sebutkan mereka tidak boleh ya melakukan jual beli. Nah, lalu alasan kenapa orang-orang yang tidak katanya la yahsunu atau fil mal itu boleh melakukan jual beli dan tidak sah. Karena orang-orang yang seperti itu ya akan buruk ketika diberikan kepercayaan mengelola keuangan ya. Karena bisa jadi pertama mereka akan melakukan transaksi itu pada hal-hal yang haram ya kan? Kemudian yang kedua ya bisa jadi mereka itu melakukan yang namanya tabdiduhu fil mubahas. Mereka itu walaupun mereka tidak membeli barang yang haram, tetapi membeli barang-barang yang mubah, tetapi mereka pada dasarnya tidak butuh barang itu, hanya beli-beli aja. Nah, ini tidak boleh juga sebenarnya. Itu yang disebut dengan tabdidu fil mubahas. Ya, eh, kalau dalam pengertian sebagian para ulama itu mubazir juga. Sebagian para ulama ya. Jadi mubazir itu bukan hanya membeli barang-barang yang haram atau belanja pada hal yang haram. Termasuk barang-barang yang mubah, tetapi benar-benar mereka mereka tidak butuh gitu untuk membelanjakan. Jadi tidak boleh karena Muslim pada dasarnya seorang Muslim itu hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena ada di hadis Arbaun An-Nawawi ya di sana disebutkan ya apa ciri-ciri orang-orang Muslim dia itu tidak melakukan apa ya saya lupa tuh redaksinya tuh intinya dia tidak melakukan hal yang sia-sia ya melakukan hal yang sia-sia karena semua waktunya semua ya termasuk hartanya itu hanya dilakukan pada hal-hal yang bermanfaat termasuk eh, apalagi alasannya karena dalam kondisi dia itu gila atau kondisi dia pingsan, kondisi dia masih bocil itu, dia dianggap goflah. Goflah itu kalau bahasa kita itu lalai. Cuma maksudnya eh, orang itu kan bisa dianggap lalai karena pertama dia tidak punya pengalaman. Kalau orang yang sudah kawakan, sudah punya pengalaman nih ya, dia setiap ada momentum jual beli misalnya, dia akan bisa melihat oh ini orang ditipu atau tidak. Makanya kenapa para ulama mengatakan mereka tidak boleh melakukan transaksi pada barang-barang yang nilainya di atas 1 dinar atau 5 juta ke atas, ya, di atas 5 juta. Karena kan kalau dia ketipu, fatal akibatnya, ya kan? Ya. Apalagi memang dia melakukan jual beli itu karena ketipu kan sangat luar biasa, sangat kasihan banget. Tapi kalau misalnya dia orangnya yang jago mampu mengelola keuangan lalu ketipu kan ya terlalu merasa gimana gitu walaupun juga memang sangat disayangkan kan gitu. Baik ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di surat An-Nisa ayat 6 ya. Ini makna ar-rusdu itu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Di situ disebutkan rusdan ya. Jadi ini kan kasusnya ini anak-anak yatim kaya lalu orang tua mereka itu meninggal. Nah, maka mereka ini kan punya harta nggak bisa dikasih. Masih kecil, belum balik, belum akil, dan pasti belum rusdun. Kan begitu. Maka mereka ini harus diurus oleh orang-orang yang mengurus mereka. Makanya disebut dengan wali atau disebut dengan wasi namanya ya dalam fikih itu. Makanya dalam hadis juga dikatakan alaman wali al yatim ya ketahuilah wahai orang-orang yang mengurus anak yatim ittajiru bi amwalihim ya jadi perdagangkanlah diputarlah uang mereka itu kalau memang kalian mampu berbisnis maksudnya la ta'kulhu ya az-zakah jadi
didagangkan harta-harta mereka itu, diputar supaya berkembang, jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan itu bisa habis harta itu dimakan zakat. Ya, jadi setiap setiap haul, ya, ini tahun ini nih haul dizakatkan. Itu harta anak yatim itu dibiarkan misalnya, nggak diputar. Nah, tunggu tahun depan masih cukup nisab, dikeluarkan lagi zakat. Tahun depan lagi masih cukup nisab, dikeluarkan lagi zakatnya. Nah, itu kan akan habis tuh harta itu. Ya makanya disuruh diputar untuk diperdagangkan, bahkan redaksinya ittajiru, ya, didagangkan. Tapi ya harus pintar-pintar juga ya. Hati-hati juga menggunakan harta anak yatim, kalau nggak kompeten jangan juga gitu. Ya. Nah, intinya eh, ayat ini itu kasusnya tentang anak yatim tadi yang kaya, orang tuanya meninggal, maka mereka diurus oleh wali dan diurus oleh wasi namanya. Nah, uang mereka ini atau harta mereka ini ya masih di surat An-Nisa, ya Bapak Ibu semua bisa dilihat di surat itu, ya. Itu luar biasa ayat ini ya, sampai di paling bawahnya itu bahkan ada larangan Allah Subhanahu wa taala memakan harta mereka itu kecuali bil ma'ruf. Kalau kita ini wa in kana ghaniyan, kalau kaya kita, justru harusnya kita bersedekah walaupun anak yatim itu kaya. Maksudnya kaya itu dia kaya tapi belum bisa mengelola keuangannya ya. Ya, jadi masih kecil, makanya anak yatim itu akan bilang yatim karena dia masih kecil belum mampu mengelola keuangannya. Tapi kalau sudah, kan ada yang nanya, ada yang sering nanya, kok sudah gede masih yatim yatim terus gitu kan? Sudah menikah, meninggal orang tuanya gitu kan, umur 30 Banyak tahun, tuh. 40 tahun, ya, kayak Pak Saiful masih yatim nggak Pak Saiful? Saya pernah nanya sama Pak Saiful, katanya orang tuanya sudah meninggal gitu kan, umurnya udah 40-an. Apakah masih bisa dibilang yatim? Sudah nggak bisa. Jadi pertanyaannya, oke, lalu yatim itu umur berapa sebenarnya? Baru masih bisa disebut sebagai yatim. Yatim itu batasnya adalah hingga dia mampu mengurus keuangannya, hartanya. Jadi sebenarnya patokannya sih memang tetap aja adalah balik akhir, ya kan? Patokannya di situ. Dan yang paling penting salah satunya di situ, ya, dia sudah mampu mengelola keuangannya dengan baik. Maka pada saat itu anak yatim itu ya saat sudah mampu mengelola keuangannya diberikan tuh harta tersebut. Karena memang ketika ayat ini diturunkan, ya wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Perhatikan itu. Ya. Jadi ujilah anak-anak yatim tersebut hingga mereka itu sudah usia balik, sudah mampu untuk menikah. Gitu. Jadi menikah itu patokannya itu bukan 18 tahun regulasi pemerintah katanya. Kalau syar'inya adalah sudah mampu melakukan hubungan badan biologis. Makanya balik sebutnya. Artinya kalau ada orang menikah di situ ya sudah sangat sudah mubah hukumnya. Baik, itu bab sendiri. Nah, jadi fa'in anastum minhum rusda. Kalau kalian telah melihat dari mereka itu, dari anak yatim itu rusda, nah itu fadfa'u ilaihim amwalahum, maka harta mereka itu diberikan kepada mereka sepenuhnya. Jangan ditahan. Fadfa'u, kata dafun itu artinya ya memberikan semuanya, karena dafun itu hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang berat, yang besar. Dafun itu semua gitu sekaligus. Itu nama makna daripada dafun. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan kepada mereka harta mereka semuanya gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mensyaratkan yang namanya rusd tersebut ditasliti saksi ala malihi bi'tibari tasarrufi. Jadi memberikan harta itu sepenuhnya untuk dikuasai, dikelola oleh seseorang, ya, hartanya maksudnya gitu kan, ya, karena dia dianggap sudah rusdun gitu kan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau orang fasik itu melakukan jual beli? Ya, walakin yasihu bai'ul fasik. Tetap sah. Ma'anahu laisa birasyid li anna rusda salahuddin wal ma apa? Ya, silah apa salahun
Salahuddin wal mal. Jadi eh orang apa fasik ya itu sah melakukan jual beli seperti itu ya. Bagaimana kalau misalnya dia itu tidak rasyid gitu, belum rasyid, ma'anu laisa birasyid ya. Karena pada dasarnya yang disebutkan dengan apa? Yang disebut dengan rasyid itu ya adalah agamanya baik dan hartanya mampu dikelola. Wallahu a'lam bishawab, itu syarat yang pertama. Jadi seorang penjual ataupun pembeli dia harus rusdu. Yang kedua, ya, si penjual ataupun pembeli ketika melakukan akad transaksi itu harus masing-masing kedua belah pihak memiliki yang namanya disyaratkan ada keridoan. Misalnya si penjual nih dia mau jual barangnya bukan karena dipaksa, ya. Si pembeli dia akan membayar barang tersebut bukan juga karena dipaksa. Nah, kita sering nih melihat kasus-kasus di sekitar kita. Baik itu pembeli, ada yang dia harus membeli sesuatu karena dipaksa, ya kan? Pernah ini cerita di beberapa tempat, ya. Ketika kita baru nanya-nanya atau baru pegang, Terus ini harus dibeli. Kalau enggak dia maksa-maksa, ngancam. Saya pernah itu dulu di Sulawesi, ada di di daerah pasar. Cirebon juga gitu di rest area. Ya mungkin juga ya. Jadi masa gitu. Bahkan bahkan parahnya itu eh di beberapa tempat itu dia ngancam gitu loh. Kalau nggak beli diancam pakai sajam dan seterusnya. Kayak itu. Nah, ini tidak sah jual beli seperti itu ya. Jadi batil. Nah, ini konteksnya ini batil nih. Jadi jual beli dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi ini ya, pada syarat-syarat rukun ini batil jual belinya. Artinya gugur. Jadi eh, penjual tidak boleh dipaksa untuk menjual barang itu. Pembeli juga tidak boleh dipaksa untuk membeli barang tersebut. Karena yang namanya jual beli itu harus saling ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Jangan saling memakan harta di antara kalian secara batil. Jalan-jalan kebatilan itu banyak, ya kan? Akan tetapi ya kalau ingin mendapatkan harta, ya kalian bisa melakukannya tijarah dengan cara jual beli dan itu halal, ya. Dan jual beli itu salah satu syaratnya kalaupun dilakukan harus ridho di antara kalian, saling ridho. Nah, artinya penjual ataupun pembeli harus saling ridho. Si penjual dia ridho artinya tidak merasa dipaksa untuk melakukan penjualan barang itu, dan si pembeli juga harus ridho tidak merasa dipaksa untuk membeli barang tersebut. Ya, itu di surat An-Nisa ayat 29. Jadi kedua belah pihak harus benar-benar melakukan jual beli itu karena benar-benar ada ikhtiar, ya, ikhtiar, pilihan dari mereka, keinginan dari mereka, ada ikrah, mereka tidak dipaksa gitu ya. Nah, dengan begitu baru kemudian ya sempurna tuh jual beli yang dilakukan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sini kemudian menunjukkan pada la'annahu idza lam yakun antara din lam yahidal aklu wal baik, ya. Jadi kalau benar-benar di sini tidak tidak didapatkan keridhaan gitu ya, saling ridho itu, maka tidak akan dihalalkan itu untuk memakan ya harta tersebut dan juga melakukan jual beli aktivitasnya. Artinya pada dasarnya memang bukan hanya haram aktivitasnya, tapi jual belinya itu batil gitu. Nah, ada nah, hadis-hadis seperti hadis Said Al-Khudri ini sebenarnya hanya sekedar menguatkan saja ya, ketika Nabi SAW bersabda innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu adalah saling ridho gitu kan. Nah, itu sebenarnya cuma hanya sekedar memperkuat ayat ya di surat An-Nisa ayat 29. Ya, kemudian misalnya juga hadis ya berikut ini hadis rufi an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu
alaih, ya, bahwa umatku itu tidak berdosa karena melakukan salah, karena lupa maksudnya, dan juga melakukan karena karena dia jahil, dan juga karena dia lupa, dan karena dipaksa gitu. Nah, menawar, kalau menawar tidak ada masalah. Nanti ada bahasan kita tentang menawar. Musawamah, baiul musawamah itu nanti ada. Nah, kemudian bagaimana kalau pemaksaan, ya, memaksa dalam kasus jual beli, ya. Jadi sebenarnya, ya, Bapak Ibu sekalian, ada memang jual beli yang itu akan sah juga kalaupun dipaksa. Jadi ada jual beli tertentu yang memang sah, ya, karena dipaksa. Bisa begitu ya? Iya, bisa begitu, betul. Karena itu dia menyangkut hak, ya, hak orang ada padanya, ya. Contohnya apa? Jadi fa in kanal ikrahu bihaqqin faisihul bai'. Jadi kalau pemaksaan itu, ya, karena maksudnya ada satu hak, gitu kan? Ada satu hak yang memang sebenarnya orang ini zalim, dia menahan tidak menjual itu karena dia zalim pada dasarnya, ya kan? Melakukan kezaliman, ya. Contohnya gini, ya. Dia ini punya hutang. Dia orang kaya, gitu kan? Orang kaya, asetnya banyak, tapi dia punya utang, nggak mau bayar utangnya. Diadukan itu, karena dia nggak mau pengen hilang aset, gitu. Sehingga kemudian dia menunda membayar. Padahal kalau dia bayar hutangnya cukup sih, tinggal jual asetnya, kan begitu. Nah, pada konteks yang seperti ini, kodi itu bisa memaksa dia untuk menjual barangnya. Dia nggak mau tuh, dipaksa dia untuk menjual barang tersebut. Nah, ini jual belinya sah atau tidak? Padahal dia dipaksa untuk menjual asetnya, nutupin utangnya, sah. Itu contoh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di annahu qulun humil alaihi bihaqqin faqala ridha asyari, ya, maqama ridhal aqib wa suratuhu an yakuna saksu alaihi dan. Nah, ini contohnya, seseorang itu punya hutang dan dia punya mata, dia punya aset barang, ya. Jadi wa yumkinuhu bai'uhu fihi. Dia mungkin membayarkan hutangnya dengan menjual asetnya, ya. Fayamtani umin bai'ihi wa faidin. Nah, lalu dia menolak untuk menjual aset dia untuk membayar hutangnya. Fayujubiruhu al-qadi alal bai'. Maka di situ qadi tentu bisa memaksa dia untuk menjual barang tersebut. Au yabi'uhu al-qadi, atau qadi sendiri yang akan menjualnya. Ya, insya'a bi ghairi iznihi, ya, semau qadi walaupun tanpa seizin si orang tersebut untuk membayarkan hutangnya, itu boleh dalam konteks seperti itu. Sah nggak jual belinya? Sah. Baik. Itu yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ada yang namanya at-ta'addud. Namanya jual beli, mesti pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli itu harus berbilang. Tidak boleh hanya satu pihak, ya. Satu pihak, bagaimana bentuknya itu atau bagaimana ilustrasinya satu pihak itu, ya. Yang namanya pembeli kan ada penjual, ada pembeli. Tapi ada enggak, ya, jual beli yang sebenarnya yang melakukan penjualan atau yang melakukan pembeli pembeli dia juga sebenarnya ada. Biasanya dalam kasus perusahaan biasanya itu dia penjualnya, dia juga yang beli, gitu kan? Bisa ya kira-kira ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus hati-hati ya. Iya, gitu. Bikin laporan berbeda. Baik. Nah, yustaratu fil bai' ta'adatu rafil aqd. Jadi disyaratkan dalam jual beli, satu jual beli itu ada minimal dua pihak. Ya, ini ya, ada eh, yang melakukan akad itu ada beberapa pihak, ya, minimal dua, bisa beberapa pihak, ya. Jadi misalnya ada bi'an yujad bai'un wa mushtarin. Jadi ada pembeli, ada penjual. Jadi itu namanya ada taraf, ada satu taraf, ya, baik, ada taraf yang lain, ada mustari. Bisa saja kan di situ ada tiga pihak, ada makelar, simsar di situ, atau ada pihak yang lain sebagai wakil, dia mewakalahkan, atau ada pihak yang lain gitu kan dalam konteks-konteks yang lain misalnya
dalam jual beli yang modern ya, marketplace itu biasanya ada yang namanya dropship. Itu kan dropship akadnya bisa macam-macam gitu kan. Dropship itu. Nah, itu artinya dia pihaknya banyak gitu kan melakukan jual beli di situ. Bisa ya, tapi jangan cuma satu pihak. Itu bukan jual beli namanya kalau cuma satu pihak, ya kan? Kalau cuma satu pihak bukan jual jual beli namanya. Jadi lita'aru di masalih ahadihima ma masalih ahad, karena bersinggungan nih antara maslahat satu ini dan maslahat. Nah, kalau satu pihak ya, itu nggak bisa kita memberikan ilustrasi maslahat itu ya. Jadi fizia dari saman wa naksih. Jadi bersinggungan antara maslahat itu maksudnya kalau jam jual beli bisa saja kan ada orang, oh ini harganya terlalu tinggi dia tawar, harganya terlalu mahal gitu kan ditawar gitu. Ya, jadi wa fi syuruti likulli minhuma. Jadi setiap mereka ada syarat-syaratnya. Nah, kalau cuma satu pihak gimana bisa mewujudkan syarat-syarat tersebut? Ya, dan juga kita ketahui setiap mereka itu ya ada hukum-hukum jual beli ya yang berkaitan dengan misalnya al-qabdu, barang itu sudah harus diterima ya, kemudian apa dimiliki, kemudian barang itu diserah terimakan ya, diberikan, kemudian diterima, bisa nggak diselesaikan di majelis akad dan seterusnya. Itu semua adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli dan tidak mungkin itu dilakukan hanya satu taraf atau satu pihak. Oleh karenanya maka disyaratkan minimal ada dua pihak. Makanya disebut dengan ta'adud ya, ta'adud disyaratkan seperti itu. Nah, kalau model-model sekarang ini kan luar biasa ya. Dan banyaknya penipuan itu ya bisa terjadi karena tidak memahami eh, kenapa orang itu bisa tertipu. Ya, karena tidak memahami syarat-syarat dari rukun-rukun jual beli ini. Ya, makanya kenapa syariat itu sudah sedemikian rupa menetapkan ya rukun, ada syarat-syarat setiap rukun tadi supaya untuk menjaga hak-hak ya dari setiap orang baik penjual ataupun pembeli ya, sehingga juga termasuk dia tidak akan mudah untuk kena ditipu. Jadi dia tidak akan menipu, tidak akan tertipu. Nah, tetapi tentunya ini pengecualian ya. Misalnya eh, untuk seorang ayah terhadap anaknya, karena dalam satu hadis ada yang saya lupa ya, hadis ini doif atau sahih, saya agak lupa, tapi nampaknya sahih hadis itu, bahwa kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abik, bahwa kamu dan hartamu itu adalah milik ayah. Bahkan kalau dalam fikih saja, kalau kita berbicara tentang hadul qatl ya, hudud terkait pembunuhan, orang tua membunuh anaknya itu nggak bisa dikena hudud, tidak bisa dibunuh. Nah, kan gitu. Ya, jadi la yuqtalul abu bi ibn, itu dalam fikih seperti itu. Tidak akan dibunuh orang tua karena membunuh anak seperti itu. Jadi dia punya hak eksklusif orang tua itu, walaupun dia tidak kena hudud, tetapi dia bisa kena ta'zir. Maksudnya bisa kena hukuman yang ditetapkan oleh penguasa seperti itu. Nah, dalam konteks jual beli seperti ini itu tidak berlaku ya kepada apa orang tua ya, kepada anaknya, dan juga kodi tadi ya, fayajuzu lil abi an yabi amala ibnihi al qasir min nafsi li tawfir syafaqati fihi wa adami ittihamihi bil ghubn. Jadi seorang ayah itu boleh menjual harta anaknya ya yang memang apa dianggap itu eh, keterbelakangan mental atau apalah karena satu masalah disebut dengan al qasir ya, itu boleh. Eh, Demikian juga seorang kodi ya yang menjual harta-harta orang-orang yang qasir tadi ya, yang memang dia sedang urus persoalannya ya, di antara mereka itu bisa secara langsung karena wilayah kekuasaan eh, tasarruf ya, hak tasarruf seorang kodi ya, kewenangan mengurus yang dilakukan oleh sang kodi itu bisa umum sifatnya ya, dan itu tentunya ketika dia melakukan itu tidak ada syubhat-syubhat yang bisa dituduhkan kepada seorang seorang kodi saat melakukan hal itu.
Baik. Lalu kemudian yang keempat, syarat penjual ataupun pembeli ya, itu adalah al-basar. Seorang penjual ataupun pembeli ketika melakukan jual beli, maka disyaratkan mereka itu masing-masing punya kemampuan melihat. Pembeli mampu melihat, penjual mampu melihat. Kenapa disyaratkan harus mampu melihat? Karena memang ya yang namanya jual beli ya supaya tidak beli kucing dalam karung ya maka dia harus pastikan dulu tuh barang dan cara memastikan barang itu umumnya adalah dengan ru'yah melihat kan begitu. Demikian juga contoh misalnya ya uang orang nggak bisa bedakan uang kalau tidak dilihat. Barang pun juga sama sebenarnya. Dia tidak bisa bedakan kalau tidak dilihat. Umumnya eh, dia harus seperti itu. Walaupun mungkin di antara para ulama ada sedikit perbedaan pendapat ya dalam kasus ini disyaratkan dapat melihat ini. Tapi secara umum ya bahwa ini memang benar-benar disyaratkan khususnya di madzhab Syafi'i ya karena memang eh, apa mm, melihat ini untuk menghindarkan daripada gharar karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sifatnya umum naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang seseorang melakukan jual beli karena gharar. Apa itu gharar? Gharar itu adalah eh, adamu apa yang namanya? Gharar itu adanya eh, apa? Seseorang hilangnya apa bukan bukan hilangnya seseorang yang melakukan transaksi ya ketipu jadi bisa ketipu bisa dibohongin nah itu goror namanya jadi goror itu ya eh, Rasul SAW larang jual beli ya yang di sana ada indikator-indikator goror orang itu tertipu orang itu eh, apa namanya orang itu dia dibohongin dan macam-macam lah itu semua indikasi-indikasi yang bisa menjadi apa menjadikan jalan dia ditipu eh, dan seterusnya ya itu disebut gor termasuk contoh orang melakukan jual beli lalu kemudian dia tidak dapat melihat dia punya potensi untuk melakukan jual beli gor makanya dari situlah kemudian mazhab Syafi'i ini mensyaratkan bahwa seorang penjual ataupun pembeli dia harus bisa melihat. Melihat secara fisik bisa langsung kasih. Iya, fisik. Karena jual beli banyak melalui online, kita lihatnya gambar. Iya, iya, nggak ada masalah. Kan ada gambar ya? Gitu. Saya nggak ada masalah gambar ya? Nggak ada masalah. Kan nanti kan ada khiyar nantinya. Ya kan, ada khiyar. Misalnya contoh, ketika dia beli online, lalu ternyata kan ada dalam fikih itu namanya al-bai' bersifat. Jadi al-bai' bersifat itu maksudnya dia jual beli yang nanti si penjual itu akan memberikan apa? Memberikan gambar yang akan menjelaskan deskripsi barang dan seterusnya. Deskripsi. Iya kan? Deskripsi itu. Nah, ketika nanti sampai pada orang tersebut lalu tidak sesuai deskripsi, tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan semuanya, dia masih punya khiyar namanya. Gitu. Dia masih khiyar. Nah, kalau orang buta, gimana dia bisa nanti memastikan Iya. akan benar kan? Nah, oleh karenanya, kalaupun dia melakukan jual beli, tetap harus dia mewakalahkan kepada walinya. Ya, itu disyaratkan. Misterius. Berarti kalau ada yang jualan misterius kok yang dalam Ya, misteri box. ya, mystery box nggak boleh. Ya, ya itu termasuk nggak boleh. Makanya kemarin ya, kemarin kita sudah jelaskan ya. Ya, makanya kemarin kita sudah menjelaskan termasuk kasus-kasus yang jual beli mystery box itu, ya kan, beli barang
yang kita nggak tahu kita akan dapat apa nantinya. Walaupun kita tahu itu boneka atau mobil atau apa gitu kan. Tapi kita nggak tahu kita akan dapat atau tidak. Itu dalam kasusnya boneka caping itu. Capit gitu. Iya. Itu kayak judi itu. Sebenarnya judi sebenarnya taruhan itu. Makanya ada unsur maisirnya di situ. Padahal kan diharamkan maisir. Bisa dapat, bisa enggak kita itu. Nah, berarti itu Itu namanya bayar. ya bayar. Itu maksud. Yang akan kita bayarnya itu sebenarnya itu namanya maisir. Gitu. Jadi di situ juga termasuk gharar. Karena kita tidak pasti akan dapat atau tidak. Kedua, kalau mystery box itu kita beli random itu kan, ya kita beli kita nggak tahu mobil yang kayak gimana yang kita akan dapat. Padahal kita pengen yang ini. Nah, ini namanya juga namanya juga mystery box ya kan, ya kan? Nah, ini juga haram gitu. Nah, termasuk juga apalagi ya dalam kasus ya termasuk dalam kasus orang jual beli makanan ya atau jasa-jasa yang sudah kita kalau makanan kita sudah makan nggak akan ada khiar-khiar majelis lagi sama kita tuh, nggak ada khiar lagi gitu ya. Apa khiar itu? Garansi ya kan. Makanan udah nggak makan, maksudnya kita bilang kita mau beli makanan, terus setelah sudah kita makan kita bilang nggak enak, nggak sesuai dengan deskripsi, Kita muntahkan mau masa kita muntahkan lagi gitu kan. Atau kok ini makanannya kita dikena getok harga gitu kan, karena tadi kita belinya nggak tahu harganya berapa karena nggak dicantumin harga. Tahu-taunya kita datang ya makan, langsung makan aja, pesan ini ambil ini, kita makan, kita nggak tahu harganya, tahu-taunya dikasih stroke, jadi stroke kita. Jadi ini juga harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu semua dilarang karena alasan apa? Larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Rasul melarang kita itu melakukan jual beli yang namanya jual beli gharar, yaitu gharar tadi itu karena adanya unsur jahalah ya, ketidaktahuan kita pada apa yang kita jual belikan, dan karena ada unsur di sana mudah kita ditipu, jalan kita ditipu. Baik, ada yang berikutnya ini syarat untuk khusus pembeli ya. Ini syarat yang khusus pembeli ini. Nah, syarat khusus pembeli ini yang dimaksudkan adalah syarat Islam ya. Dia disyaratkan harus muslim yang melakukan yang membeli ini. Itu pada kasus barang tertentu. Jadi la yustaratu Islam al mutaaqidain fi mutlaq at-tabayu. Jadi pada dasarnya memang eh, mutlak ya, jual beli secara umum, secara general, secara mutlak itu memang tidak disyaratkan harus Islam, karena kita pada dasarnya bisa melakukan transaksi jual beli dengan orang non ya, orang yang berbeda akidah dengan kita. Tetapi kasus jual beli tertentu seorang pembeli itu harus disyaratkan muslim ya. Jadi walakin yustaratu Islam ya al mushtari fi ba'dil halat. Jadi dalam kondisi tertentu. Kapan itu? Misalnya kita penjual nih ya, pedagang ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini jual mushaf. Terus kita tahu ada yang mau datang mau beli kepada kita. Ya, orang tersebut orang Nasrani, orang Yahudi atau apa namanya? Orang apapun yang bukan Islam secara akidah. Nah, kita nggak boleh tuh menjual kepada mereka. Jadi fala yasihu syira'ul kafir. Ya, jadi dianggap tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang kafir dan tidak boleh kita lakukan. Jadi walau kana murtad, dan termasuk dia murtad juga nggak boleh. Jadi entah dia membeli untuk dirinya mushaf Al-Qur'an itu atau dia membeli untuk orang lain ya, itu nggak boleh. Orang lain yang misalnya yang akidahnya juga sama. Gimana kalau misalnya eh dia membelikan untuk orang lain tapi muslim. Misalnya dia ini bekerja kepada seorang muslim, tuannya itu muslim ya, minta belikan mushaf dan yang membeli ini orang Nasrani, bisa nggak? Boleh. Kalau itu boleh, ya kan? Jadi kalau untuk dirinya atau untuk orang lain yang juga orang Nasrani nggak boleh. Maksudnya untuk orang non Islam itu nggak boleh. Nah, kenapa? Ya karena pada dasarnya di apa dikhawatirkan dia akan menghinakan Al-Quran.
dia akan melecehkan Al-Quran dan macam-macam. Itu di apa dikhawatirkan seperti itu. Dan memang mereka ada hadisnya walaupun itu khilaf, ya, bahkan ayat Al-Quran bahwa orang kafir itu dihukumi sebagai najis. Mereka dihukumi najis, orang orang kafir ya. Tetapi para ulama kemudian mengatakan najis itu ya najis, bukan najis hissi. Ya, namanya Bani Adam, ya semuanya suci, semua Bani Adam walaupun orang kafir, tetapi mereka itu dihukumi najis karena kekafiran mereka. Oleh karenanya eh, pada kasus mereka itu, ya karena kekafiran mereka itulah, ya mereka tidak boleh memiliki mushaf. Nah, kemudian eh, termasuk bagaimana kalau mereka itu melakukan hibah atau melakukan wasiat? Enggak juga boleh, ya. Melakukan hibah dalam konteks apa? Mushaf gitu kan. Mereka menghibahkan, Maksud menyumbang itu nggak bisa juga. ah, Menyumbang dia beli musaf itu disumbangin. Bisa gitu ya. ya kalau Boleh. kalau dia memberikannya kepada muslim boleh, asal jangan kepada ini. Cuma bagi di mazhab Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i itu ya ada syubhat aja gitu. Ya kan? Dan bagaimana kalau misalnya mereka itu ingin mendapatkan mushaf bukan dari jual beli, dari hadiah orang lain, nggak boleh juga ngasih hadiah ke mereka. Nggak boleh juga kita ngasih wasiat untuk memberikan mushaf kepada orang kafir. Nah, selain mushaf, apakah hanya mushaf saja dilarang? Kalau di mazhab Syafi'i ditambah kitab-kitab hadis nggak boleh, dan kitab-kitab agama ilmu syar'i menurut mereka ya yang terkuat di mazhab tidak boleh. Tetapi ada perbedaan pendapat di antara para ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan boleh kalau selain Al-Quran dan hadis, kan gitu. Apa selain Al-Quran? Karena Al-Quran itu kan muta'abbad bitilawati, lafaz-lafaznya itu dianggap ibadah. Sehingga itu bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah kan begitu kan. Kalau kalamullah itu kan artinya bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara selain Al-Qur'an ghairu muta'abbad bitilawati, ya, tidak dianggap beribadah dengan membacanya dan seterusnya. Jadi di sini alasannya cuma disebutkan adanya dikhawatirkan mereka akan menghinakan atau ya mencela, ya istihza. Jadi itu syarat yang pertama sebagai tambahan bagi pembeli, dan yang kedua adalah syarat al-ismah, ya. Al-ismah itu adalah orang yang terjaga darahnya, ya. Maksudnya yustaratu fil mustari an yakuna ma'sumadin, ya, ai musliman au zimmiyan idza kana al-mabi'u silahan. Jadi pembeli itu boleh kita jual barang yang kita miliki kepada mereka, ya, apabila mereka muslim atau kalaupun dia kafir, kafir zimmi. Nah, itu disebut dengan maksum madam. Maksum madam itu artinya kita nggak boleh membunuh mereka, karena kalau kafir zimmi itu kan mereka sudah berakad, ya. Kafir zimmi ini satu istilah ya Bapak Ibu sekalian, adalah orang kafir yang menjadi warga negara dari negara Islam. Kalau zaman dulu misalnya negara Nabi di Madinah itu kan penduduknya kan bukan hanya Muslim. Nah, ada orang kafir, Yahudi, bahkan Nasrani di sana. Nah, orang kafir yang menjadi penduduk warga negara dari negaranya Nabi ini, ya itu disebut sebagai kafir dhimmi. Nah, mereka mendapatkan hak pelayanan yang sama dengan apa yang didapatkan oleh Muslim, dan tidak ada tuh mereka dibeda-bedakan kelas atas, kelas bawah, termasuk tidak ada tuh kelas-kelas, misalnya ada kelas miskin, ada kelas kaya seperti BBM bersubsidi. Seperti yang lagi viral ya, gas melon 3 kilogram itu untuk rakyat miskin, bukan kacau juga itu kan. Ya, maksudnya nggak ada kelas-kelas lah gitu kan, apalagi kelas-kelas atas
yang mendapatkan pelayanan yang diberikan negara itu ya memang harus benar-benar diberikan, tidak boleh membedakan warga negara, oh kamu atas bawah, kamu non, kamu muslim, enggak, mereka sama. Nah, eh, orang-orang yang seperti ini ya, eh, mereka ya, kalau negara menjual senjata atau muslim menjual senjata kepada mereka, itu nggak boleh diberikan kepada orang kafir, dijual kepada orang kafir. Ya, apalagi kalau itu senjata-senjata yang sangat penting, gitu kan. Dan ini sebenarnya dipakai kayak misalnya Amerika, Eropa. Mereka tidak akan mudah menjual senjata mereka, terutama senjata-senjata dengan teknologi yang terbaru, yang paling modern, nggak akan jual. Misalnya F-22 Raptor, F-35, ya kan? Rudal Meteor punya Prancis. Saya ngikutin masalahnya itu. itu itu nggak bakalan dikasih dijual bebas gitu kan. Nah, nanti kena sanksi apa itu kalau Embargo. ya ada sanksi apa gitu. Nah, itu contoh. Jadi sebenarnya Islam sejak dahulu itu sudah punya pengaturan ya, hukum fikih terkait tentang hal itu. Nah, di sini diberikan contoh senjata. Senjata itu tidak boleh dijual kepada orang-orang kafir yang jelas, apalagi jelas-jelas mereka memusuhi kaum muslimin, karena dikhawatirkan mereka akan menggunakan senjata itu ya, membunuh kaum muslimin. Termasuk juga saya ingin tambahkan ya, termasuk menjual komoditi-komoditi penting yang akan memperkuat militer mereka itu juga tidak boleh, termasuk bahan bakunya dan seterusnya, memperkuat militer mereka itu tidak boleh. Itu dalam kitab-kitab fikih para ulama lainnya. Dalilnya apa? Ya dalilnya Al-Quran, yang memang Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk memberikan jalan kepada mereka menguasai kaum muslimin, yang begitu. Itu ada dalilnya, bisa dijelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kita selesai di al-matlabu al-awwal, membahas tentang dua rukun yang pertama. Ya, kita baru masuk rukun yang kedua, yakni ketiga dan keempat, yakni ijab dan qabul. Baik, sebelum itu ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 21.27, artinya sudah mau setengah 10 ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ya. Kenapa? Di sini dengan master. Sebentar. Alhamdulillah, telah kita saksikan tadi pelajaran-pelajaran fikih dari Ustadz Yusufin tentang rukun-rukun jual beli. Nah, pertama adalah penjual dan pembeli. Syarat-syarat dari penjual pembeli tadi adalah rosyid, yakni baik agama dan penggunaan hartanya, mampu untuk menggunakan harta serta baik dalam beragama. Yang kedua adalah saling ridho. Artinya ada keinginan dari penjual maupun pembeli, tidak ada paksaan di situ. Yang ketiga adalah berbilang atau lebih dari satu pihak yang melakukan jual dan beli. Yang keempat adalah kemampuan untuk melihat dari penjual maupun pembeli di sini untuk menghindari dharar, adanya potensi untuk tertipu baik penjual maupun pembelinya. Adapun syarat-syarat khusus bagi pembeli, ya Masya Allah ya, di Islam ini lengkap sekali. Jadi syarat-syarat khusus pembeli itu adalah Islam salah satunya, dan kedua adalah terjaganya darah atau orang-orang muslim dan orang-orang kafir yang berada di bawah otoritas negara Islam. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang suci di agama kita seperti mushaf Al-Quran kepada orang selain Islam. Yang kedua tadi terjaganya darah
tidak boleh menjual hal-hal penting seperti senjata kepada orang-orang yang kafir. Misalnya menjual senjata dan lain-lain. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita buka sesi tanya jawab nih untuk sahabat yang ingin bertanya. Kami persilahkan ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Maka kami buka kesempatan. Alhamdulillah banyak pebisnis yang gabung di sini ya. Mungkin ada pertanyaan terkait bisnisnya bisa ditanyakan. Ada Mr. Catur. Assalamualaikum Mr. Ada Pak Supriyedi. Masya Allah. Selamat datang Bapak. Semuanya. Mumpung ada sesi pertanyaan nih. Boleh ditanyakan kepada Ustadz Yusuf. Masya Allah, tafadhal Mister, misalnya ada pertanyaan. Oh iya, boleh dicek di pesan ya untuk bergabung ke grup kita. Di situ juga bisa nanti Bapak Ibu sekalian untuk bertanya terkait permasalahan-permasalahan fikih. Karena di grup itu juga sudah tergabung bersama kita, guru kita bersama ya Ustadz Yusuf Sin, tergabung di grup tersebut. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, insya Allah bisa kita diskusikan di grup tersebut. Nah untuk malam hari ini boleh nih yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Yusuf Sin. Kami persilahkan. Baik, mungkin dari yang berada di ruangan ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, Alhamdulillah. Mungkin bisa diberi kesimpulannya Ustadz untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz, tafadhal mashkur. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan terakhir ini saya mau ngasih closing statement ya, bahwa apa yang kita lakukan seperti saat ini semacam sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi belajar kitab yang merupakan tradisi para ulama yang mereka sebut sebagai mulazamah. Nah, itu seperti yang Bapak Ibu Bapak Ibu jalankan hari ini. Nah, jadi kita melakukan mulazamah dan ini sebenarnya adalah salah satu metode cukup tua dalam pembelajaran dalam Islam. Jadi metode belajar dalam Islam. Jadi kalau kita ngaji kitab seperti ini namanya mulazamah atau ngaji kitab. Mungkin ada panjang, ya. Tapi baik kasusnya atau mendapat mempelajari teorinya itu lebih rinci. Cuma ya kudu sabar aja lebih banyak gitu. Jadi kasus di sini teman-teman yang belajar di sini kayak Om Udin mungkin sudah ada pada tahu ya, Om Reno, Om Zaki dan teman-teman yang lain itu mereka sudah menghatamkan kitab fikih itu satu kitab ada yang sampai 3 tahun. Tuh ya, kitab At-Tadhhib fi Matnil Ghayati wa Taqrib ya di Syekh Dib Al-Bugha. Itu mereka juga sama. Tapi itu memang kitabnya dari Toharoh sampai peradilan sudah selesai mereka dan itu 3 tahunan kalau nggak salah, ya kan? Nah, kalau kitab yang kita pelajari ini, kalau Om Udin dan kawan-kawan dahulu itu mereka menyelesaikan kitab yang lain itu 3 tahun meliputi banyak tema, cuma memang bahasannya kayak misalnya dalam kasus fikih muamalah itu tidak begitu detail, tidak begitu rinci. Mereka sudah selesai, tapi mereka tidak begitu rinci karena memang
kitabnya tidak merinci lebih jauh tentang bahasan muamalah di situ. Nah, untuk muamalah karena ini kan Bapak Ibu ini kan rata-rata para pengusaha, ya, para pedagang, maka sudah mesti memang ada waktu khusus, pembelajaran khusus yang menyangkut dengan fikih muamalah, ya, muamalah maliyah, karena ini adalah berkaitan langsung dengan aktivitas Bapak Ibu. Jadi wajib sebenarnya gitu. Jadi eh, kudu sabar gitu ya. Semoga bisa istiqomah ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian yang saya ingin sampaikan, kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, butuh segera untuk jawaban dan seterusnya, Bapak Ibu bisa bertanya langsung di grup. Insya Allah kami akan sempatkan untuk segera merespon manakala memang itu harus segera direspon. Karena memang berkaitan dengan fikih ini ada satu kaidah yang dipegang oleh para ulama, di antaranya adalah la yajuzu ta'khiru, ya, al-ijabah kan untuk segera diketahui hukumnya, maka tidak boleh diakhirkan. Nah, sehingga kalau memang ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan di chat, ya, di grup. Tidak mesti harus menunggu pertemuan kita tekanan seperti malam ini. Baik, saya rasa penyampaian saya sebagai closing statement cukup sampai di situ. Semoga jelas, ilmunya bermanfaat, ya, semoga istiqomah semuanya dan memberikan kebaikan pada keluarga, pada amal soleh, pada bisnis yang dijalankan Bapak Ibu semuanya. Ya, akhir kalam kita tutup, naktafi bihadzal qadar minal hadis bidoa kafaratul majlis, dengan baca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, semuanya. Pamit saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung gabung ke grup ya yang udah gabung di acara kita pada malam hari ini. Insya Allah bakal banyak manfaatnya. Dan insya Allah juga rekaman-rekaman yang kita lakukan di Zoom ini akan kita sediakan di YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa akses insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Mas Liu.